Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyahu khataman nabiyyin. Alhamdulillahilladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ibadallah, في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama, para masyaikh, para kiai, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, selalu kita doakan semoga para masyaikh kita, para alim ulama kita, para kiai dan para tuan-tuan guru kita senantiasa diberikan kekuatan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga setiap langkah perjuangannya diberkahi oleh Allah, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tidak lupa, salam penghormatan ini juga kita sampaikan kepada segenap jajaran umara kita, para pemimpin-pemimpin kita, yang juga selalu kita doakan semoga para pemimpin kita, para umara kita senantiasa mendapatkan limpahan karunia, taufik dan hidayah dari Allah, sehingga mereka bisa tampil sebagai pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus salam ini saya sampaikan pada keluarga besar daripada Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin yang sama kita cintai. Wabil khusus orang tua kita, guru kita muliakan dan selalu kita patuhi fatwa, bujangan dan nasihatnya. Itu akhina al-fadil al-muhtaram al-mukarram Kiai Haji Abdullah Khan Qabrani hafizahullah ta'ala wa ardhah. Kita doakan semoga beliau beserta segenap keluarga dan para santrinya senantiasa mendapatkan limpahan karunia keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pondok pesantren yang dipimpinnya ini akan menjadi ma'hadan shalihan, ma'hadan thayyiban,
معهدا مباركا فعسى الله سبحانه وتعالى أن يخرج من هذا المعهد الكثير الطيب الكوادر الصالحة آمين يا رب العالمين. Dan akhirnya secara istimewa salam ini saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para tuan-tuan dan puan-puan, kepada kaum muslimin dan muslimat, pemuda dan pemudi, santriwan dan santriwati, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ahibba'il kiram, sebagaimana tadi disampaikan oleh beliau yang mewakili panitia penyelenggara acara ini maupun keluarga besar daripada Pondok Pesantren Raudatul Muta'allimin, di mana saya diminta bisa memaparkan pada kesempatan malam hari ini tentang apa dan kenapa yang sedang terjadi di Republik yang tercinta ini, ibadah. Memang sedih luar biasa. Bagaimana tidak? Dalam beberapa tahun terakhir ini kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, kita dengar dengan telinga kita sendiri, kita sama rasakan musibah demi musibah datang, bencana demi bencana datang bertubi-tubi, silih berganti tiada henti menghantam negeri ibadah. Longsor demi longsor, gempa demi gempa, letusan Merapi, semburan gas yang belum berhenti sampai saat ini. Enggak sampai di situ, tsunami demi tsunami, penyakit-penyakit menular, sampai penyakit-penyakit yang mematikan. Ada apa dengan negeri ini ibadah? Dan satu hal yang tidak boleh kita lupa, negara Republik Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, enggak mungkin negeri ini, saudara, dihantam berbagai macam musibah, dihantam berbagai macam bencana dan malapetaka kalau tidak ada sebab musababnya. Mustahil. Dan kita sama yakin bahwa Allah Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih lagi penyayang. Allah Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Allah Maha Santun lagi Maha Lembut. Huwal Latiful Wadud. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Santun lagi Maha Lembut, mustahil mengirimkan berbagai macam bencana ke negeri yang berpenduduk mayoritas muslim yang menyembah Allah kalau tidak ada sebab musababnya. Kalau musibah terjadi di negeri kita, bencana datang bertubi-tubi, kita harus introspeksi diri. Pasti ada yang tidak beres dengan negeri ini, sudah. Karena janji Allah pasti benar. Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah nyatakan, mari kita buka Al-Quranul Karim, buka dalam surat Al-A'raf, tegas Allah menyatakan, faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Tegas Pak, tegas Bu, Allah yang nyatakan dalam Al-Quranul Karim, dalam kitab sucinya, kitab yang begitu mulia, di mana Allah menyatakan walau anna ahlal qura, andai kata penduduk negeri-negeri, penduduk perkampungan-perkampungan, penduduk daerah-daerah, amanu, mereka beriman kepada Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah. Allah yang menjanjikan lafatahna alaihim barakat, niscaya akan kami buka atas penduduk negeri tersebut barakat, aneka macam keberkahan.
Allah tidak hanya menyebutkan barakah dengan bentuk mufrad, tapi Allah sebutkan barakat dalam bentuk jamak, menunjukkan macam-macam keberkahan Allah akan limpahkan kepada penduduk negeri kalau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Keberkahan yang mana? Minas sama'i wal ardh, baik keberkahan yang Allah turunkan dari langit maupun yang Allah keluarkan dari dalam isi bumi, saudara. Allah punya janji. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tapi sayang, sejuta sayang ibadah Allah. Walakin kadzabu, akan tetapi penduduk negeri-negeri, penduduk perkampungan-perkampungan, penduduk daerah-daerah, banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hukum Allah, mendustakan aturan Allah, mendustakan agama Allah. Lalu apa yang terjadi? Allah yang menyatakan fa'akhadnahum bima kanu yaktibun, maka kami siksa mereka, kami hukum mereka dengan apa yang mereka perbuat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibadallah, dalam ayat yang kita baca barusan, sebetulnya gamblang jelas di depan kita. Allah sudah memaparkan di hadapan kita tentang ketetapan dan keputusannya yang kita kenal dengan istilah sunnatullah, di mana Allah sudah membuat satu ketetapan, satu keputusan yang harus diketahui oleh setiap hamba Allah, di mana tegas keputusan tersebut yang pertama adalah jika penduduk suatu negeri beriman, bertakwa kepada Allah, niscaya pasti Allah akan berkahi negeri tersebut dan Allah akan jauhkan daripada segala bencana dan malapetaka. Tapi yang kedua sebaliknya, kalau penduduk satu negeri nggak mau beriman, bertakwa kepada Allah, nggak mau tunduk kepada hukum Allah, mereka sengaja durhaka kepada Allah, menyebarluaskan berbagai macam kemaksiatan, kemungkaran, kebatilan, kezaliman, maka juga niscaya pasti bencana akan datang untuk menimpa mereka. Ibadah Allah. Jadi simpel. Kalau kita tidak mau terkena bencana, kalau kita tidak mau datangnya balak dan malapetaka, maka kuncinya adalah tingkatkan iman dan takwa kepada Allah. Stop segala bentuk kemaksiatan, kemungkaran, segala bentuk kezaliman dan kebatilan. Tidak ada jalan lain ibadah. Iman takwa Allah berkahi. Durhaka Allah akan kirim bencana dan malapetaka. Karenanya ibadah Allah, kalau kita sudah tahu keputusan yang simpel, maka jangan heran kalau bencana terjadi di negeri kita bertubi-tubi, pasti ada yang tidak beres dengan negeri ini. Makanya Pak, Bu, mari kita buka sejarah. Bagaimana kita punya Nabi alaihi salatu wassalam pernah suatu ketika bersumpah di hadapan para sahabat. Kalau Nabi sudah bersumpah, Pak, kalau Nabi sudah bersumpah dengan nama Allah, berarti perkara yang Nabi sampaikan bukan perkara main-main, bukan perkara kecil dan sederhana, tapi perkara besar yang betul-betul sangat-sangat serius, yang tidak boleh kita sembarangan untuk menilainya, saudara. Nabi bersumpah, apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusikunna أن يبعث الله عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. Masya Allah, hadirin, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yang nyawaku ada dalam kekuasaannya. Nabi bersumpah, demi Allah, demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar.
La ta'muranna, lam taukid, nun taukid. Engkau hai umat Islam, jangan sungguh-sungguh menyerukan kepada kemakrufan dan jangan sungguh-sungguh mencegah kemunkaran. Aula yusikunna, atau Allah yang akan sungguh-sungguh an yab'atsa 'alaikum iqaban minhu, yang akan mengirimkan kepada kamu siksa daripada sisinya. Dan kalau siksa itu sudah datang, tsumma tas'unahu, kemudian engkau rame-rame berdoa kepada Allah, minta pertolongan Allah, mohon diselamatkan Allah, fala yustajabu lakum, tidak akan Allah kabulkan permintaan kalian. Masya Allah, saudara, ini Nabi yang bersumpah, Pak. Ini Nabi yang bersumpah, Bu. Sumpah Nabi simpel, demi Allah. Katakan itu dengan sungguh-sungguh amar ma'ruf nahi munkar, atau musibah bakal datang. Malapetaka pasti datang untuk menghampiri kalian, itu saja. Artinya, kalau kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan sungguh-sungguh, itu yang akan menjadi penahan bala, di mana malapetaka tidak akan menghampiri kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kita tidak peduli dengan maraknya maksiat, kita tidak peduli dengan merajalelanya berbagai macam kemungkaran, kita tidak peduli agama dihina, Allah dihina, Nabi dihina, Al-Quran dihina, kita tidak peduli kemungkaran ada di mana-mana, maka tunggu saja Allah yang akan mengirimkan siksa malapetaka bencana kepada kita semua, saudara. Dan ingat, kalau bencana sudah datang, al-bala ya'ud. Bala itu sifatnya umum, Pak. Bala itu sifatnya umum, Bu. Artinya apa? Kalau musibah sudah datang, bukan hanya orang yang jahat saja yang terkena. Bukan hanya orang yang zalim saja yang akan tertimpa musibah, tidak. Orang-orang baik akan ikut merasakannya. Makanya Allah berfirman, kita buka surat Al-Anfal, ibarat wallahu subhanahu wa ta'ala qala wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Shadaqallahul azim. Allah yang sudah menyatakan dalam Al-Quran, wattaqu, hai umat Islam, hai orang yang beriman, wattaqu, takut dong kamu, jaga dong dirimu, pelihara dong. Jaga dari apa? Pelihara dari apa? Jaga kalian punya diri daripada fitnatan, daripada fitnah yang bisa berupa bala, musibah, bencana, malapetaka. Kenapa kita diminta untuk menjaga diri kita? Menjaga diri kita jangan sampai tertimpa fitnah, musibah, bala, bencana, malapetaka. Karena Allah ingatkan, kalau fitnah sudah datang, malapetaka sudah datang, musibah sudah datang, la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Dia tidak hanya menimpa khusus orang yang zalim saja daripada kamu, tidak. Yang baik akan ikut terkena, ibarat. Yang baik akan ikut terkena, walaupun musibah yang menimpa orang-orang baik itu akan merupakan imtihan, itu akan merupakan mihnah, itu akan merupakan ujian untuk menghapus daripada kesalahan yang masih ada, untuk membersihkan dirinya daripada segala dosa, sehingga dengannya Allah meningkatkan derajatnya semakin tinggi di sisi Allah. Sedangkan bagi mereka yang durhaka, bagi mereka yang tidak ada kebaikan dalam kehidupannya, selalu maksiat, selalu buat durhaka, begitu musibah datang, itu merupakan azab yang didahulukan oleh Allah di atas muka bumi ini. Dan ingat bahwa azab akhirat jauh lebih pedih sedang menanti mereka. Hanya diingatin, saudara, tahwilah annallaha sadidul, bahwa Allah itu maha pedih siksanya, maha pedih hukumannya. Na'udzu billah min dzalik. Nah, Bapak Ibu,
Sengaja ayat tadi dengan hadis tadi saya sampaikan di awal ceramah untuk memberikan satu penekanan dan penegasan bahwa musibah punya hubungan erat dengan maksiat. Hubungannya punya kaitan yang begitu erat dan bentuknya adalah hubungan sebab akibat. Sebab banyak maksiat berakibatkan datang daripada bencana dan malapetaka. Jadi enggak betul kalau Bapak Presiden mengatakan, oh gempa ini kan sudah dari sononya. Ini cuma gejala alam biasa. Ini cuma masalah geologi saja. Tidak. Ini bukan persoalan hanya geologi dan masalah alam biasa. Tidak. Ini persoalan yang kita hadapi. Karena banyaknya maksiat, kemungkaran, kebatilan, kezaliman. Dan kita harus introspeksi diri. Harus mengakui di hadapan Allah. Musibah terjadi karena kesalahan kita juga, saudara. Betul. Betul. Jangan nyalain alam. Oh ini gejala alam biasa. Oh alam lagi marah. Bukan alam yang lagi marah. Allah murka. Kok alam yang lagi marah, saudara? Allah murka. Nah, untuk itu, yuk ada baiknya sejenak kita tengok sebentar apa yang pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar seorang sahabat Nabi yang setia, yang beriman dan bertakwa, yang memimpin negeri dengan penuh jujur, adil dan amanah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau menjadi khalifah, beliau melanjutkan kepemimpinan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan Umar? Beliau tetap menjalankan syariat Islam sebagaimana mestinya. Yang mencuri dipotong tangan, yang menenggak minuman keras dicambuk, yang berzina kalau dia anak gadis atau anak bujang yang melakukan perzinahan, maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sementara mereka yang muhsan, siapa sih itu muhsan? Orang yang sudah merasakan hubungan intim dalam pernikahan yang sah. Kalau mereka coba-coba melakukan zina, baik dia masih ada pasangan hidupnya maupun sudah berpisah, seperti para duda dan para janda, coba-coba melakukan zina, maka mereka akan dirajam sampai mati, saudara. Oh zaman Sayyidina Umar, saudara, hukum Islam ditegakkan, syariat dijalankan, koruptor tidak ada, saudara. Tempat maksiat tidak ada, kemungkaran, kebatilan, kemusyrikan, semua dilawan oleh Sayyidina Umar dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tapi tiba-tiba Pak, tiba-tiba Bu, terjadi gempa bumi di salah satu sudut bagian negeri. Kaget Sayyidina Umar. Ada apa gempa terjadi? Selama ini beliau sudah memimpin negeri dengan iman, takwa, jujur, adil, amanah. Kok masih terjadi gempa? Kaget saudara. Tapi bukan Sayyidina Umar namanya kalau beliau tidak langsung melakukan muhasabah nafs. Kalau beliau tidak langsung melakukan introspeksi diri, beliau dengan dorongan ketakwaannya melakukan introspeksi diri. Ada apa? Bukankah Allah sudah berjanji kalau penduduk negeri beriman dan bertakwa Allah akan berkahi jauh dari bencana? Kenapa kok bisa ada gempa? Di sini Sayyidina Umar menyadari, oh ini teguran dan peringatan dari Allah.
Untuk siapa? Sama untuk Sayyidina Umar selaku pemimpin. Karena saat itu negeri Islam sudah begitu luas, saudara. Waktu di zaman Nabi, negeri Islam tidak terlalu luas. Di zaman Abu Bakar Siddiq, negeri Islam belum terlalu luas. Tapi di zaman Sayyidina Umar, Allah kasih saudara dengan izin Allah, kekaisaran Persia yang terbentang dari benua Afrika sampai Asia Tengah tumbang, takluk di bawah telapak kaki kaum muslimin dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena negeri Islam sudah begitu luas, mungkin ada 1-2 daerah yang Sayyidina Umar kurang kontrol, kurang pengawasan, sehingga dikasih teguran oleh Allah, saudara. Lihat Sayyidina Umar, bagaimana beliau langsung melakukan introspeksi diri, saudara. Enggak sampai di situ, beliau langsung meninggalkan ibu kota. Beliau datang ke tempat bagian negeri yang terjadi gempa, saudara. Sampai di lokasi terjadinya gempa, beliau kumpulkan para pengungsi yang menjadi korban gempa, saudara. Begitu sudah kumpul, Sayyidina Umar mengajukan 1 buah pertanyaan. Apa gerangan yang ditanya oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Sangat menakjubkan, Pak. Sangat menakjubkan, Bu. Sayyidina Umar tidak bertanya tentang berapa banyak harta benda yang musnah. Tidak. Bahkan Sayyidina Umar tidak bertanya tentang berapa banyak nyawa yang melayang. Tidak. Tapi yang ditanya oleh Sayyidina Umar adalah, ayuhan nas, masyarakat, rakyatku, maksiat apa yang kalian perbuat? Dosa apa yang kalian lakukan sehingga gempa bumi ini terjadi, menjadi bencana menimpa kalian? Masya Allah. Sayyidina Umar itu terkenal tegas, Pak, nggak pakai tedeng ngaling-ngaling. Sayyidina Umar nggak takut rakyatnya tersinggung. Sayyidina Umar nggak khawatir rakyatnya akan marah dengan pertanyaan tadi. Tidak, tidak. Sayyidina Umar langsung to the point bertanya, maksiat apa yang kalian perbuat? Kok bencana ini bisa terjadi? Kalau tidak ada kezaliman di wilayah ini, enggak nantinya bencana ini datang. Sampai-sampai Sayyidina Umar membacakan ayat sebagai dalil. Allah yang menyatakan dalam Al-Quranul Karim, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kata Allah dalam Al-Quran, tidak sekali-kali kami membinasakan suatu perkampungan, membinasakan suatu negeri, illa melainkan wa ahluha zalimun. Penduduk perkampungan tersebut, penduduk negeri tersebut sudah menjadi orang-orang yang zalim. Enggak nantinya daerah tersebut didatangkan gempa bumi kalau tidak ada kemaksiatan dan kemungkaran di wilayah tadi, saudara. Masya Allah, Pak, Bu. Sayyidina Umar, kenapa sih langsung bertanya to the point, nggak pakai menghibur rakyat dulu? Kalau Sayyidina Umar mau hibur bisa, Pak. Bisa aja Sayyidina Umar mengatakan, tenang rakyatku, nggak usah khawatir dengan gempa bumi ini. Ini kan sebagai bukti bahwa Allah masih cinta kepada kalian. Kalau Sayyidina Umar mau hibur begitu, bisa tidak? Bisa tidak? Tapi Sayyidina Umar nggak mau hibur begitu. Kalau kita kan lihat kan orang sekarang modelnya menghibur melulu, saudara. Nggak apa-apa, Allah nggak murka, nggak ada apa-apa. Itu bukti Allah masih cinta. Nggak ada apa-apa, saudara. Bukan tidak boleh menghibur diri, boleh, boleh. Tapi hati-hati, Pak, Bu. Terlalu banyak menghibur diri, itu bisa mengantarkan kepada lupa diri. Maka itu Sayyidina Umar tidak mau lakukan. Beliau tidak mau menghibur diri dengan berbagai macam hiburan kata-kata
ungkapan-ungkapan manis, tidak. Tapi beliau lebih suka mengajukan pertanyaan introspeksi diri daripada beliau mengajukan persoalan pernyataan-pernyataan hanya untuk sekedar menghibur diri, saudara. Kenapa? Dengan introspeksi diri orang akan mengetahui apa kesalahan diri. Dengan mengetahui kesalahan diri, maka dia akan terdorong untuk memperbaiki diri. Dengan memperbaiki diri, insya Allah di kemudian hari tidak akan lagi terjadi bencana menimpa mereka, saudara. Maka itu sekali lagi saya garis bawahi Pak Buja, Sayyidina Umar lebih suka mengajak rakyatnya introspeksi diri daripada sekedar menghibur diri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang saya mau ajak semua yang hadir di sini, yuk iktidaan bin Nabi wa iktidaan bi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pinjam sebentar pertanyaan Sayyidina Umar untuk kita tanya kepada Republik ini. Kita pinjam pertanyaan Sayyidina Umar. Yuk kita tanya kepada negeri kita. Hei Indonesiaku, hei negeriku tercinta, bencana datang bertubi-tubi, silih berganti tiada henti menghantam negeri. Hei Indonesiaku, hei negeriku tercinta, maksiat apa yang kau perbuat? Kezaliman macam apa yang ada di kau punya negeri sehingga bencana datang bertubi-tubi? Tanyakan saudara, tanyakan kepada Republik ini, dan mari kita tanyakan kepada para pejabat kita. Hei para pejabat, maksiat apa yang kalian perbuat sehingga bencana datang menghantam kau punya rakyat? Betul. Tapi jangan lupa tanya juga kepada para kiai kita, tanya juga kepada para ulama kita. Hei para kiai, hei para ulama, maksiat apa yang selama ini kau biarkan? Maksiat apa yang tidak kau cegah? Maksiat apa yang tidak kau tentang? Maksiat apa yang kau diamkan sehingga maksiat itu merajalela ada di mana-mana? Allah murka kirim bencana. Tanyakan saudara, dan tanyakan kepada diri kita masing-masing. Maksiat apa yang sudah kita perbuat? Sudahkah selama ini kita menjalankan sholat 5 waktu dengan baik? Sudahkah selama ini kita menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan baik? Sudahkah selama ini kita membayar zakat harta kita dengan baik? Sudahkah selama ini kita menunaikan ibadah haji sesuai dengan tuntunan syariat Nabi, saudara? Sudahkah selama ini kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Sudahkah selama ini kita menghormati para tetangga kita? Sudahkah selama ini kita jauhkan diri dari segala maksiat? Sudahkah kita menjauhkan diri dari judi, pelacuran, minuman keras, ekstasi, dan segala macam bentuk maksiat? Tanyakan kepada diri masing-masing, saudara. Betul? Tanya dong. Kalau kita banyak melakukan maksiat, pantas musibah datang bertubi-tubi, saudara. Sekarang saya mau tanya kepada yang hadir, jujur, di Indonesia maksiat banyak tidak? Judi, jawab yang kompak, judi. Yang enggak jawab jangan-jangan bandar itu. Ayo saya tanya semua, di Indonesia maksiat banyak tidak? Korupsi, judi, ekstasi, pornografi, porno aksi, pelacuran, aliran sesat. Itulah Indonesia. Kita jujur aja. Betul. Itulah Indonesia. Iya, balak lagi, balak lagi. Ya Allah. Nah sekarang jujur saya mau tanya sama yang hadir. Maksiat apa sih yang nggak ada di Indonesia? Ayo, saya bukan tanya maksiat yang ada, yang nggak ada. Ayo saya tanya, maksiat apa yang nggak ada? Komplit gak? Lengkap gak?
Tadi udah disebutin korupsi, judi, eksekusi, betul? Enggak sampai di situ. Ada ngaku nabi lagi. Di Jakarta hijrah ke Sukabumi, ada orang namanya Edi, ngaku nabi, dipanggil Nabi Edi. Nabi Edi. Kita kalau dengar nama nabi, cakep-cakep namanya. Nabi Adam, cakep gak? Enak gak? Nabi Nuh, enak gak? Nabi Isa, enak gak? Nabi Muhammad, enak gak? Nabi Edi. Maaf saudara, nama Edi-nya bagus, tapi jangan pakai Nabi. Edi Suryajaya, kan bagus. Edi Kartasasmita, bagus. Nabi Edi. Coba lihat apa yang gak ada di Indonesia. Coba lihat. Ada perempuan lagi, namanya Lia, dipanggilnya Lia Edan. Oh Eden, bukan Eden, Edan. Ngaku ketemu Jibril, belakangan ngaku kawin sama Jibril. Jibril nafsu Lia. Astagfirullahaladzim. Akhirnya ditangkap oleh polisi, masuk koran saudara. Apa koran bilang judulnya? Polisi berhasil menangkap Jibril. Wow. Udah, jadi saya tanya di Indonesia maksiat lengkap gak? Lengkap tidak? Lengkap tidak? Yang ngaku Nabi ada gak? Ini maksiat apa yang gak ada? Semua maksiat saudara lengkap udah. Sekarang jujur saya tanya, kalau maksiat banyak, nah sekarang musibah datang bertubi-tubi, wajar tidak? Wajar tidak? Rasain. Lu kok nyukurin, bukan nyukurin. Ini sebagai satu pelajaran buat kita, saudara. Jangan sekali-kali menyalahkan Allah. Musibah bencana terjadi bukan karena Allah yang salah. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya, saudara. Jangankan yang muslim, apalagi yang beriman bertakwa kepada Allah, sampai orang kafir sekalipun tidak akan pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kalau nanti di akhirat orang-orang kafir akan dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka jahanam, bukan Allah jahat, bukan Allah ganas, bukan Allah kejam, tidak. Bukan Allah zalim, tapi mereka dijebloskan karena mereka tidak beriman kepada Allah semasa hidup di dunia. Betul? Jadi jangan coba-coba menyalahkan Allah. Maka itu sekarang saya tanya, di Indonesia banyak musibah, banyak bala, macam-macam bencana. Yang salah Allah atau kita? Allah atau kita? Baik saya tanya, Allah Maha Adil tidak? Siapa yang Maha Adil? Siapa yang Maha Pengasih? Siapa yang Maha Penyayang? Siapa yang Maha Santun? Siapa yang Maha Lembut? Allah. Huwa Rahmanur Rahim. Huwa Latiful Wadud. Tancapkan itu dalam diri kita, saudara. Allah tidak akan pernah menzalimi kita, tapi diri kita sendiri yang menzalimi dan pada diri kita masing-masing. Maka itu, sebagaimana sudah kita tegaskan, Allah Maha Adil. Orang yang berbuat jahat, Allah timpakan musibah. Allah adil. Lalu bagaimana kalau akhirnya yang baik ikut terkena? Ya, kalau yang baik ikut terkena tidak usah khawatir. Itu ujian dari Allah untuk membersihkan dirinya dari dosa dan kesalahan, sekaligus untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan masih soal musibah dan bencana. Suatu hari Pak, suatu hari Ibu, Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beliau pernah pulang dalam badan yang gemetar seperti orang yang ketakutan. Kemudian sekujur tubuhnya dibasahi oleh keringat dingin. Keringatnya sebesar-besar biji jagung.
Nabi pulang ke rumah, disambut oleh istrinya tercinta yang bernama Sayyidatuna Zainab binti Jahsh radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Zainab menyambut. Zainab kebingungan melihat Nabi dalam keadaan gemetar, ketakutan saudara. Kemudian Sayyidah Zainab radhiyallahu anha mengambil kain pengering, dilapnya keringat kita punya Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu Nabi sudah agak tenang, Siti Zainab memberanikan diri untuk bertanya, "Ya Rasulullah, ma yusi'uk?" Wahai Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau ketakutan? Ada apa wahai Nabi? Wahai Rasul? Nabi menjawab kepada istri, bagaimana aku tidak takut? Wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celaka bagi bangsa Arab, celaka bagi aku punya umat, celaka min syarrin qad iqtarab, dari kejahatan yang sudah semakin mendekat. Ada apa Nabi mengatakan begitu? Nabi menyampaikan kepada sang istri bahwa nanti umatnya akan ditimpa berbagai macam musibah dan malapetaka. Nabi telah diberikan gambaran oleh Allah, khabarun ilahi, tentang apa yang akan menimpa umatnya di masa yang akan datang. Karena itu, karena cintanya Nabi kepada umatnya, beliau sedih, beliau ketakutan kalau bencana-bencana itu nanti tiba menghampiri beliau punya umat. Tapi ada yang menarik, Pak. Ada yang menarik. Sayyidah Zainab radhiyallahu ta'ala anha memang seorang perempuan yang cerdas. Beliau langsung dengan tulus dan polos mengajukan pertanyaan kepada Nabi. Apa bunyi pertanyaannya? Ya Rasulullah, anak wa minas shalihun. Wahai Rasulullah, apakah kita orang-orang yang baik, yang soleh taat kepada Allah, apakah kita akan binasa dan juga akan terkena bencana? Wa minas shalihun, sedangkan di tengah-tengah kita masih banyak orang yang soleh. Ini pertanyaan cerdas, Pak. Pertanyaan brilian, Bu. Jadi sang istri bertanya, apakah kita orang baik akan ikut terkena bencana malapetaka? Padahal di tengah-tengah kita masih banyak orang yang soleh, masih banyak orang yang baik, masih banyak orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi menjawab dengan jawaban yang singkat tapi padat, ringkas namun jelas. Kata beliau, "Na'am, idza kathural khabath." Ya, kita akan ikut terkena bencana. Kita akan ikut terkena musibah. Idza kathural khabath, jika kebejaan sudah merajalela. Masya Allah, Pak, Bu. Nabi jangan tegas menjawabnya, kita bakal kena bencana. Walaupun di tengah kita banyak orang soleh, banyak orang baik, tapi manakala banyaknya orang baik tadi tidak bisa membendung maksiat, tidak bisa mencegah kemungkaran, sampai kebejatan merajalela ada di mana-mana, maka saat itu bencana akan datang. Walaupun banyak orang baik, tetap mereka akan ikut terkena musibah, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hadis ini membuat bulu kuduk kita bangun, saudara. Enggak peduli di sekitar kita banyak kiai,
Enggak peduli. Enggak peduli di sekitar kita banyak ulama, enggak peduli. Enggak peduli di sekitar kita masih banyak orang baik. Tapi kalau kemungkaran merajalela dibiarkan, atau kalau ulama sudah menolak maksiat berjuang, tapi umat tidak mendukung, umat membiarkan, bahkan umat mendukung ashabul ma'asi, meninggalkan ulama, meninggalkan kiai, sehingga maksiat merajalela di mana-mana, bencana pasti datang, dan orang yang baik akan ikut terkena. Na'udzubillah min enggak. Kan udah mulai kelihatan gejalanya. Ulama ditinggal, kiai ditinggal, tuan-tuan guru tidak dihargai di berbagai daerah, saudara. Masya Allah. Ulama tadi mencoba untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi ditinggal oleh umat. Sampai si ulama nggak mampu untuk menghadapi kemunkaran yang ada. Akhirnya kemunkaran merajalela di mana-mana. Maka pada saat itu bencana akan datang. Dan kesian, kalau bencana sudah datang, yang kiainya, yang ulamanya, yang santrinya, semua akan ikut digulung oleh musibah, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya, saudara, dalam satu hadis qudsi Nabi menceritakan, suatu ketika Allah pernah memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam. Apa kata Allah? Ya Jibril, ikhlif madinata kada wa kada. Hei Jibril, hancurkan kota yang ini dan hancurkan kota yang itu. Hancurkan, kebalikan. Kemudian Jibril alaihi salam melaksanakan perintah Allah. Dihancurkan kota-kota yang diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkannya. Akhirnya tibalah Jibril kepada suatu kota yang Jibril berhenti, nggak berani menghancurkannya, saudara. Kenapa? Karena dalam kota tersebut masih ada seorang soleh. Kemudian Jibril menahan diri kembali kepada Allah untuk melapor, saudara. Dan Allah Maha mengetahui, tanpa laporan Jibril pun Allah tahu apa yang membuat Jibril menahan diri, saudara. Jibril menyampaikan, ya Rabb, inna fi madinata kada abduka lam yaksika qattun. Ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya di kota yang satu ini, yang aku nggak berani menghancurkannya, di dalamnya terdapat abduka, seorang hambamu, lam yaksika qattun, yang tidak pernah maksiat kepadamu sesaat pun. Ini orang soleh, dia nggak pernah maksiat. Apa harus aku hancurkan juga itu kota? Sedangkan itu orang soleh masih ada di dalamnya. Apa jawab Allah dalam hadis qudsi tadi? Ya Jibril, wahai Jibril, hambaku yang soleh itu memang dia soleh. Akan tetapi kata Allah, fa innahu lam yatama'ar fiyya qattun. Tapi orang tersebut wajahnya tidak pernah berubah tatkala hukumku dilanggar di hadapannya. Insyaallah. Allah menyampaikan kepada Jibril, betul, itu hamba memang soleh, tapi tatkala ada maksiat di hadapan dia, ada kemungkaran di hadapan dia, hukumku dilanggar di hadapan dia, jangankan untuk mencegah, wajahnya pun tidak berubah. Dia tidak peduli. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah menukilkan satu riwayat yang bersumber dari Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana diceritakan dalam riwayat tersebut bahwa dulu suatu ketika Allah pernah menghancurkan satu negeri. Padahal di dalam negeri tersebut ada 18.000 orang soleh. Bahkan dalam riwayat tadi yang dinukilkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad disebutkan 18.000 orang soleh tersebut a'maluhum ka'a'malil anbiya.
amal perbuatan mereka, ibadah mereka seperti amal perbuatan dan ibadah para nabi, saudara. Tapi tetap dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Karena maksiat merajalela. 18.000 orang soleh tadi tidak mampu untuk membendung maksiat yang ada, saudara. Kemungkaran di mana-mana, kezaliman di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana. 18.000 itu sudah angkat tangan, tidak mampu, saudara. Akhirnya Allah yang turun tangan untuk menghancurkan negeri tersebut. Dan akhirnya 18.000 orang soleh ikut terkena bencana. Saudara, kalau kita bukan satu persatu riwayat dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, cukup sudah dalil buat kita betapa erat hubungan antara musibah dengan maksiat. Maksiat menjadi penyebab, musibah menjadi akibat. Jadi kalau kita tidak mau dapat musibah, stop dulu sebabnya, saudara. Jangan apa, tingkatkan iman takwa kita kepada Allah. Stop segala bentuk maksiat. Jangan ada yang berjudi, jangan ada yang berzina, jangan ada yang menenggak minuman keras, jangan ada yang mengkonsumsi narkoba dan ekstasi. Stop pornografi, stop porno aksi, sikat segala bentuk korupsi, stop segala bentuk maksiat dan kemungkaran. Allahu Akbar. Kalau itu di stop, itu yang merupakan kunci daripada kebahagiaan kita, keselamatan kita dari dunia hingga akhirat, insya Allah. Nah, sekarang kita kembali ke negeri kita. Setelah kita lihat tadi ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, beberapa riwayat, kita kembali ke negeri kita. Ada yang nanya, Habib, kenapa musibah terjadi di Aceh dulu, bukan di Jakarta dulu? Kan Jakarta gudang maksiat. Betul? Betul? Kan Jakarta gudang maksiat. Lah kok Aceh dulu? Aceh kan Serambi Mekah. Aceh Darussalam. Boleh saya jawab? Mau tahu jawabannya? Betul? Saudara, kalau diumpamakan manusia, Aceh itu kiainya, ulamanya. Sedangkan Jakarta itu premannya. Kalau diumpamakan manusia. Kenapa saya katakan begitu? Aceh julukannya Serambi Mekah, Darussalam. Ini bukan sembarangan julukan, saudara. Maaf Pak Udah, kalau saya sebut kepada Anda sendal, terompa, yang ada di benak kita, sendal yang kita pakai di kaki kita, betul? Barang yang tidak seberapa harganya, nggak istimewa. Tapi maaf, kalau saya sebut sendal Nabi, jadi istimewa dia. Jadi istimewa dia. Oh iya. Kalau disebut sendal saja, enggak istimewa. Tapi kalau sudah disebut sendal Nabi, serompa Rasulullah, maka dia akan menjadi istimewa.